bersama Kak Mary lagi, Heike Consultant. Heike Consultant Anda, rambut gugur, fade flow kan ada, bless your hair. Oke, selamat malam. Adakah yang masih online lagi malam-malam begini? Jeddah masih awal lagi, baru pukul 3 petang. Kak Mary pun baru lepas siap update tracking number kepada semua yang kena post barang hari ini. Memang banyak, memang banyak. Hai, selamat petang, selamat malam. Sebelum Kak Mary mau pergi tidur, nanti Kak Mary kerja malam hari ini. Kak Mary kerja malam, so Kak Mary sembang-sembang dulu lah sama kamu. Hai. Adakah yang masih on? Ada yang masih on lagi? Hai, selamat malam. Kak Mary tunggu dulu sekejap. Mungkin ada yang akan mau join Kak Mary live kan? Dimanakah? Hai, selamat petang. Kejaplah, Kak Mary share dulu lah. Itu share dulu lah. Hai, selamat petang. Siapa yang satu orang tuh sedang tengok sekarang? Kak Mary share dulu link di Kak Mary punya. Hai, selamat petang. Mana sudah Kak Mary punya grup nih? Di manakah Kak Mary punya grup sudah ini? Mungkin diorang boleh tengok. Kak Mary live. Hai, selamat petang semua. Adakah yang masih lagi tengok? Tengah busy sudah mau makan kah, ataupun ada yang mau tidur sudah kah? Kalau Kak Mary di Sabah nih kan masa sekarang nih memang mau tidur sudah. Sebab di Sabah kalau masa-masa sekarang nih kan best mau tidur kan, sebab dia sejuk-sejuk begitu. Hai, selamat petang. Malam sudah, Jeddah masih awal lagi. Hai semua, siapa yang sedang tengok tuh sekarang, mungkin boleh tolong Kak Mary share, boleh tolong Kak Mary share atau tag kawan-kawan. Hai, oke, Kak Mary sudah share. Link di grup Kak Mary. Oke. So topik yang Kak Mary mau bincang, Kak Mary pun bukan hebat sangat juga untuk membincangkan pasal cash flow, tapi bolehlah untuk kita share sikit-sikit. Mungkin ada yang lebih berpengalaman, so mungkin boleh tolong share di ruangan komen kan. Hai Prisla Sikul. So mungkin boleh tolong juga komen-komen lah nanti kan. Oke, so Kak Mary mau bincang macam mana mau urus cash flow kan. Urus cash flow macam mana. Dalam bisnes pun memang kita kena urus cash flow. Kalau tidak, kita punya bisnes akan jadi tiada duit, bankrupt lah orang bilang kan. Even kalau bukan bisnes sekalipun, kita kena pandai urus juga. Even kalau bukan bisnes sekalipun, kita kena pandai urus juga kita punya cash flow. Kita sebagai suri rumah pun kena juga urus. Takkan husband contoh dia bagi 500 untuk kegunaan 1 bulan. So kalau kita tidak pandai urus, 500 tuh dengan sekelip mata saja habis. Betul kan tidak? Kita beli itu dalam sehari pun habis, dalam 1 jam pun habis kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak tulis apa yang kita mau beli itu semua kan. So memang dia akan cepat. Hai Selvia, hai Yuna. Mungkin boleh tolong share kamu punya Kak Mary punya live nih. So kita bincang yang
simple-simple sejak Kak Mary bincang, sebab Kak Mary pun tidak hebat sangat juga dalam cash flow nih, tapi at least Kak Mary boleh share sedikit dengan kamu macam mana untuk kita jaga cash flow kita. Sebagai contoh, sebagai suri rumah sekalipun, kalau kita punya husband, laki kita bagi kita duit untuk 1 bulan kan, dia bagi kita duit untuk 1 bulan, contoh dia 1.000 lah, kalau 500 tuh macam sedikit sangat kan, so 1.000 tuh kita kena tahu macam mana mau urus 1.000 tuh supaya dia cukup sampai hujung bulan. So apa yang kita mau kena buat, so kita kena list apa yang penting untuk kita mau beli. Lepas tu bila kita pergi kedai tu kita kena survey harga tu kan, kita pergi kedai kita kena survey, di kamera pun tengok Nur Sheila. So kita kena survey harga-harga yang kita mau beli tu. Even susu anak pun sekalipun dia ada harga dia kan, so kita survey mana satu yang kita mau. Lepas tu beras pun sama, kita survey mana satu yang lebih murah kan. Then samalah Maggi, gula, di mana kedai yang paling murah untuk kita dapatkan yang tu. So macam itulah cara untuk urus kita punya duit. Tapi dalam bisnes dia different sikit. Sebab dalam bisnes ni kita kena betul-betul jaga. Kalau kita sebagai suri rumah mau manage kita punya duit supaya duit tu cukup untuk 1 bulan, kita akan boleh, sebab kita memang akan guna duit tu untuk beli apa yang patut kita mau belikan. Tapi kalau dalam bisnes kita punya modal. Contoh dia kita sebagai dropship. Contoh dia sebagai dropship lah kan. Satu barang tu, kalau dropship ni selalunya tidak perlu untuk kita sediakan modal. Bukan macam kalau kamu join agent kena sediakan modal produk. Kalau dropship pun mau kena bayar. Ada yang mau kena bayar RM20 begitu. Tapi sekarang nih Kak Mary mau cerita pasal dropship yang tidak memerlukan kita bayar modal. Kita tidak memerlukan kita untuk bayar apa-apa dengan kita punya agent, kita punya upline. So contoh dia, let's say kita sedang menjual shampoo. Shampoo, kita jual shampoo. Satu shampoo harga dia adalah RM30. Kita ambil satu shampoo, harga dia RM30. Harga dia RM30. So harga pasaran adalah RM30 dan harga dropship ini contoh RM25. So keuntungan di sana kita ada RM5 lah kan, betul kan tidak? Kita ada RM5. Kita start daripada dropship. Nanti Kak Mary akan bawa untuk pergi sampai agent lah. Ini contoh macam mana kita mau urus kita punya cash flow dalam bisnes. So kalau dropship sekarang customer kamu bayar RM RM30 sama kamu, lepas tu RM25 tu bayar pada Kak Mary. Bermakna kamu ada untung RM5, betul kan tidak? Kamu ada untung RM5. So sekarang kamu tidak memerlukan modal, tapi kamu perlu sediakan tabung. Kamu kena sediakan 3 tabung. Tabung kita untuk dropship. Dalam tabung itu belum ada lagi. So tapi Kak Mary mau kamu sediakan siap-siap 3 tabung. Ini cara untuk simple lah untuk kita mau jaga kita punya cash flow. Buat 3 tabung. Tabung A, tabung B dan juga tabung C. Tabung A, B dan C. Tabung A itu kalau kamu sudah jadi agent, tabung A itu kamu akan kasih letak kamu punya modal. Kamu letak kamu punya modal, jangan kacau. Tabung B dan C itu kamu bahagi keuntungan kamu yang RM5 tadi itu masuk dalam tabung B dan juga C. Bermakna untuk first lah, kalau first time kamu buat sales, RM2,5 kamu masukkan dalam tabung B dan RM2,5 lagi masuk dalam tabung C. So 2 ini
jangan kacau dulu. Sebab takkan baru RM2,5 kamu mau usik sudah kan. So ini bahagian dropship. So bila dia sudah semakin banyak, dua tabung nih membolehkan kamu sudah untuk mau upgrade pergi agent. Boleh kamu guna dua tabung nih untuk upgrade pergi agent. Oke, dua tabung nih kamu upgrade pergi agent. Alah, Kak Mary ada contoh tabung. So, dua tabung tuh kamu boleh pergi upgrade agent. So, mungkin dalam ni sudah ada 100, dalam ini pun sudah ada 100. So, kalau kamu mau join agent Faith Plus, sekarang nih bayaran dia RM199. So, kamu ambil yang dua ini, dua tabung tadi, B dengan C ini untuk bayar kamu punya agent. Apply now kamu mau join agent kan. So kamu bayar RM199 sama dia. Bermakna itu adalah modal kamu sekarang. So RM1 itu tidak kisahlah kamu mau kasih tinggal RM1 dalam tabung B ataupun tabung C. Oke, so kamu bayar agent kamu RM199, and then dia sudah bagi kamu produk. Untuk Faith Plus, bayaran kepada HQ adalah RM30. Kami sekarang bercakap pasal Faith Plus, bukan produk lain. Faith Plus. So untuk mau upgrade pergi EP, yaitu Executive Partner, kamu kena ada RM199 untuk sekarang. Oke, RM199. So RM199 itu terbahagi kepada RM30 kamu akan bayar kepada kita punya HQ. Oke, untuk pendaftaran di HQ lah. Oke, dan RM169 lagi adalah kita punya modal, So RM169 tuh kamu boleh beli apa-apa barang saja sampai dia harga RM169. So sekarang modal kamu still consider RM199. Nah, sebab tu yang kamu keluarkan untuk mau join agent. Oke, so sekarang kamu ada RM199. Itu adalah tabung E. Modal tu adalah di tabung E. Then contohlah kamu terjual satu shampoo. Let's say, okay, shampoo tu harga dia RM21. Okay, RM21 untuk agent, executive partner, RM21. Ini contoh, kamu dengar saja Kak Mary cakap, hopefully kamu boleh faham. Hai. Hopefully kamu boleh paham. So, sekarang harga pasaran dia adalah RM30, betul? RM30 harga pasaran dia itu. So, kalau 21 adalah harga agent, bermakna keuntungan kamu di sana adalah RM9. Hai Sis Cornelia, RM9. So, RM9 itu kamu bahagikan kepada tabung B dan juga tabung C. So, sini RM4,5, sini RM4,5. Oke, then modal tu pastikan modal tu ada balik di sini. Kalau sudah terjual semua, pastikan dalam ini pastikan dia ada RM199 di dalam. Oke, RM199 di dalam. So yang B ni consider kamu punya simpanan. Ini kamu punya gaji. Oke, kamu punya gaji yang B. B punya tabung adalah gaji kamu dan C punya tabung adalah untuk simpanan masa depan di mana kamu akan beli kamu punya impian. Paham? Oke, Kak Mary harap kamu paham dan Kak Mary harap dia akan bagi manfaat sedikit kepada kamu lah. Mungkin kalau tidak paham boleh tanya Kak Mary, terutamanya Kak Mary punya dropship yang sedang tengok sekarang macam Sis Yuma. Oke, so kalau tidak paham tanya Kak Mary. Hari itu Kak Mary sudah cakapkan one to one. Oke, so yang ini tabung B tu actually kita punya gaji tabung B tu kita punya gaji dan tabung C tu adalah kita punya simpanan masa depan untuk membeli impian kita ni kan kena ajar untuk tulis 101 matlamat. So tabung C tu adalah untuk beli kita punya impian, tabung B tu adalah kita punya gaji.
Tetapi kalau kamu mau, kamu punya modal tuh berkembang, please jangan guna yang ada di tabung B itu. Jangan guna yang ada di tabung B itu. Jadikan yang tabung B itu untuk, jangan guna selama 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, jangan guna. Oke? Jangan guna, sebab kita mau tabung B itu untuk top up kita punya modal tadi tuh. Paham? Tabung B itu kita mau kasih top up. Oke, sebab bagi Kak Mary, bisnis kalau tiada top up, kalau tidak upgrade stok, memang tidak berjalan dengan lancar. Bagi Kak Mary, stock is a king. So tabung B itu tadi jangan guna. Walaupun Kak Mary cakap tadi itu adalah kita punya gaji kita terletak di tabung B selama 3 bulan sehingga 6 bulan, jangan guna. Oke, so bila sudah banyak dalam tabung B ini, mungkin selepas 3 bulan dia akan banyak, ataupun selepas 1 bulan kalau kamu hebat dia akan banyak. So kamu top up, pergi masuk di tabung E. Tabung E itu tadi adalah modal kan. So pastikan ada sejak kamu punya duit dalam sini yang 199 tuh, terus beli kamu punya stok. Jangan tunggu sampai stok kamu tuh betul-betul licin. Jangan tunggu sampai stok kamu tuh betul-betul licin. Sebab bila kamu tunggu stok kamu tuh licin baru mau beli, that's the time kamu punya bisnis akan stuck. Sebab orang akan menunggu. And then apa akan berlaku? Bila orang akan menunggu, tidak dapat tunggu, dia pergi cari sila lain. Betul kan tidak? Dia akan pergi cari sila lain. Sebab kamu lambat. Kamu sudah ada duit modal kamu, tapi kamu tidak beli terus stok. Pastikan kalau kamu sudah ada duit dalam tabung E kamu tuh beli stok supaya orang tidak tunggu stok daripada kamu. Oke? Dan macam yang Kak Mary cakap tadi, yang tabung B itu tadi top up di sini. Mungkin tabung B kamu waktu itu sudah ada 200 kan? Tabung B kamu sudah ada 200, tabung C pun ada 200 sudah. Kan? Bagus lah, banyak sudah kan? So, tabung C itu jangan sesekali guna kalau betul-betul tidak emergency ataupun belum lagi cukup untuk beli impian kamu. Contoh dia, kamu mau beli mesin basuh, harga dia RM500. So, kalau belum lagi cukup, jangan guna tabung C. Oke? Tabung B itu RM200 tadi kamu tambah di tabung E kamu, menjadikan tabung E kamu jadi RM339. Betul kan tidak? RM399. So stok kamu akan lebih bertambah. 2 kali ganda sudah peningkatan stok kamu. Dan RM399 itu sebenarnya masih sedikit lagi. Belum lagi kamu akan dapat beli stok yang banyak. Kan? Betul kan tidak? So sama juga kamu akan teruskan top up kamu punya tabung B dengan tabung C ini. So mungkin yang tadi 200 tuh dalam masa 1 bulan kamu dapat sudah 200 tuh. That's why kamu top up pergi di kamu punya modal. So sekarang sama juga istilah dia, selagi belum banyak kamu punya tabung B itu, jangan dulu kamu beli kamu punya kehendak. Jangan dulu beli kehendak kamu, sebab bila kamu start enjoy awal-awal, kamu tidak akan tambah modal kamu. Betul kan tidak? Kamu tidak akan tambah modal kamu. So bila sudah ada lagi dalam sini, maybe waktu nih kamu punya progres semakin banyak, sebab kamu punya modal itu sudah semakin tinggi kan. So mungkin suddenly 1 bulan kamu punya tabung B sudah jadi 1.000. Wow, sudah 1.000. So tabung B ini kamu bawa lagi pergi tabung E untuk tambah modal, top up modal kamu. So sekarang modal kamu sudah jadi 1.399. Betul kan tidak? 1.399. So bila dia jadi macam tuh, stok kamu akan jadi banyak dan lagi senang untuk customer cari kamu, sebab kamu punya stok tuh sudah banyak. Betul kan tidak? So masa ini bila sudah banyak kamu punya modal, dan semestinya yang ini pun akan berkembang dengan maju, tabung B dengan tabung C. Kan? Betul kan tidak? So masa ini bila sudah berkembang macam tuh, tabung B tadi tuh sebenarnya kamu kena bahagikan kepada 2 lagi. Oke, kamu kena bahagikan kepada 2 lagi. Hai Nelly, selamat malam.
tabung B itu kamu kena bahagi lagi kepada 2. So still kamu kena tambah modal kamu sini tuh, sebab modal kamu masih sedikit lagi, betul kan tidak? Baru 1.399. So sekarang modal kamu sudah semakin bertambah. Pastikan modal kamu tuh jangan usik langsung, sebab itu adalah modal kamu. Once kamu usik kamu punya modal, memang dia tidak akan berkembang. Bila kamu cakap mau pinjam dulu, that's it, memang dia tidak akan berkembang sudah. So sekarang nampak sudah kamu punya modal tuh semakin berkembang kan? Nampak sudah modal kamu tuh semakin berkembang. Dan sekarang tabung B kamu tuh, kamu boleh sudah guna tabung B kamu tuh sebagai gaji kamu. Tapi jangan guna 100%, jangan guna 100%. 50% kamu punya gaji, 50% lagi untuk kamu top up kamu punya modal. 50% tuh kamu top up lagi untuk modal kamu tuh, supaya modal kamu tuh lagi berkembang. Bila berkembang modal kamu, kamu punya stok pun berkembang, kamu punya sales pun akan meningkat, betul kan tidak? So half daripada sini kamu kasih jadi. Mungkin waktu ini kamu punya tabung B sudah jadi 1.000. So 1.000 tuh kamu bahagi 2. Tabung B kamu tuh sudah 1.000. Of course tabung C kamu tuh memang banyak sudah, sebab setiap kali kamu letak duit di sini, memang half kamu akan letak di tabung C kan. So sekarang 1.000 yang ada dalam tabung B kamu tuh 500 kamu punya. Apa-apa sejak kamu buat pun tidak kisah sudah, sebab itu adalah duit kamu sudah, itu adalah gaji kamu sudah. So masa ini kamu boleh sudah happy lah. Sekejap kan. Loading. Sudah sampai kah? Oke. Nanti saya telepon sebab saya tengah live. Bye. Oke, so nih tadi tuh Kak Mary cakap ini sudah jadi 1.000 lagi kan, second yang 1.000. So sekarang kamu sudah boleh guna yang 1.000, sebab sekarang yang di sini 1.399 sudah kamu punya modal. Yang di kamu punya B sekarang nih 1.000, sudah sampai 1.000. So masa nih kamu boleh ambil yang di B punya tabung nih. Susah mau tunjuk kok kan? Tidak no. Oke, contoh dia. Mana Kak Mary mau? Nih, dapat. Boleh nampak kan? So sekarang yang tabung B nih dia sudah jadi 1.000. Oke, tabung B sudah jadi 1.000. Boleh nampak kah? Tabung B sudah jadi 1.000. So sekarang yang 1.000 tuh kamu boleh kasih bahagi 2, 50% tuh gaji kamu, dan another 50% kamu boleh tambah modal kamu. So boleh nampak memang akan berkembang kita punya modal kalau kita buat begitu. Bukan modal begitu, modal kita 199, kita punya modal macam tu lah sampai bila-bila. Tidak boleh macam tu, sebab selagi kita tidak tambah modal kita, selagi itu kita tidak akan ada bisnis yang berkembang, betul kan tidak? Bisnis kita tidak berkembang kalau 199 sampai bila bisnis mau berkembang kan begitu. So account 2 nih sekarang B punya tabung sekarang sudah 1.000. So 500 kamu punya, belilah apa-apa, beli emas kah, beli handphone baru kah pun boleh. Another 500 tuh kamu masuk dalam tabung E, kamu tambah balik modal kamu. So sekarang modal kamu nih dia sudah jadi 1.899, banyak kan? So daripada sana kita punya bisnis berkembang. Sebenarnya kita punya bisnis akan berkembang selagi kita tidak pakai kita punya duit modal, dan selagi kita top up kita punya duit modal. Ada yang paham kak? Ramai yang fail nih, time mula-mula Kak Mary bisnis pun memang Kak Mary pun tidak jaga Kak Mary punya cash flow. That's why duit gaji masuk dalam duit bisnis, duit bisnis masuk dalam duit pakai sendiri. So daripada sini kalau kita betul-betul disiplin, memang kita punya modal nih tabung M nih akan berkembang, selagi kita ada disiplin yang tinggi, memang dia akan berkembang. And then tabung E ini memang tabung untuk modal. Kamu sediakan 3 envelope. Oke, sediakan 3 envelope. Kalau kamu tidak mau sediakan tabung-tabung yang kontainer-kontainer itu pun boleh. Dan satu lagi nih B
untuk gaji kita dan juga untuk tambah kita top up kita punya modal. Dan tabung C ini adalah kita punya duit simpanan masa depan untuk beli kita punya impian. Oke, paham? Beli kita punya impian. Selagi tidak sampai 500, contoh dia macam Kak Mary cakap tadi, mau beli mesin basuh harga 500. Selagi dia tidak sampai 500, please jangan usik. Tunggu sampai cukup baru guna. Mungkin kamu mau beli peti sejuk, harga dia 3.000. Oke, tunggu sampai 3.000 baru kasih keluar. Selagi tidak cukup, jangan kasih keluar kalau betul-betul tiada emergency. Dan mungkin kamu mau buat rumah. Yang mau buat rumah tuh semua di C, tabung C, sebab dia adalah tabung untuk kita beli kita punya impian. Oke, E adalah modal, B adalah kita punya gaji dan juga untuk top up kita punya modal. C adalah kita punya tabung untuk beli impian kita. Oke, ada siapa-siapa yang paham kah? Boleh paham kah? So, bisnis kita akan berkembang kalau betul-betul kita punya modal, akan berkembang kalau betul-betul kita jaga 3 tabung nih, tabung E, B, dan C. Simple, memang sangat simple, tapi orang yang menjadikan dia tidak simple sebab kita tidak follow, kita tidak berdisiplin untuk jaga kita punya cash flow. Sebenarnya sangat simple, cuma kita yang tiada disiplin untuk ikut. Kita punya leader sudah cakap begini, antar report begini, kamu punya profit begini. So profit kamu tuh kamu bahagi 2 sebenarnya, masuk dalam B dengan tabung C, tapi kamu tidak juga paham-paham. Oke, ini Kak Mary cakap dengan tim Kak Mary sendiri, Kak Mary cakap dengan tim Kak Mary. Sudah Kak Mary cakap, sudah Kak Mary ajar. Tabung B dengan tabung C itu adalah keuntungan yaitu profit. Hari ini kamu dapat RM5, RM2,5 masuk di sini, tabung B RM2,5 lagi masuk di tabung C. Seterusnya dan seterusnya macam tuh. Oke, so kalau kamu dropship sekalipun, sekarang kalau dropship, Kak Mary ulang balik, dropship itu memang akan tiada sebab kamu memang tidak keluar apa-apa untuk kamu punya dropship tuh. Tapi B dengan C ini kena ada, B dengan C ini kena ada. Kalau tiada B dengan C ini, memang tiada lah kamu nampak kamu punya untung. Sebab mungkin kamu punya profit tuh, terus kamu beli ayam, beli KFC begitu. So kena sangat-sangat disiplin kalau kamu mau bisnis berkembang. Kalau kamu tidak mau bisnis berkembang, tidak payah. Dapat untung terus makan, boleh juga macam tuh. Tapi bisnis kamu tidak berkembang lah kalau begitu. Oke, so Kak Mary harap kamu boleh paham. Kak Mary pun seorang yang tidak jaga cash flow dulu-dulu. Memang Kak Mary tidak jaga cash flow dulu-dulu. Duit gaji Kak Mary kasih beli stok, duit keuntungan Kak Mary makan. Macam itulah. Jadi walaupun bisnis lebih 3 tahun sudah, tapi tiada perkembangan, tiada. Sepatutnya orang bilang kalau sudah bisnis 3 tahun kita ini akan jutawan sudah, tapi Kak Mary masih juga tidak jutawan sebabnya tidak pandai jaga cash flow, tiada disiplin untuk jaga cash flow, tiada disiplin untuk tabung E, B, dan C. So tim Kak Mary hari itu yang Kak Mary sudah ajar pasal tabung E, B, C, dan siapa yang belum kena ajar, Kak Mary pun sudah list down juga apa-apa yang kamu kena buat. Cuma mungkin ada yang limpas ilmu, tidak mau tengok apa yang Kak Mary bagi tahu tuh. So it's up to you kalau tidak mau baca. Itu sejak Kak Mary punya nasihat. Tapi kalau kamu betul-betul berdisiplin jaga kamu punya 3 tabung ini, memang kamu boleh buat. Kamu memang boleh buat. Memang boleh buat, memang boleh jadikan ini sebagai duit modal untuk kamu mau upgrade pergi executive partner. Executive partner Faithful. Untuk kamu jadi executive partner Faithful, kamu kena ada RM199. Tidak mustahil tuh. Tidak mustahil tuh untuk kamu ada 2, kamu kasih masuk dalam 2 tabung nih, kamu mau masuk executive partner, tidak mustahil. Hai sis Delin Lee,
selamat malam. So itu saja. Paling penting adalah disiplin. Kalau kita mau cash flow kita cantik, kalau kita mau stok kita bertambah, kalau kita mau upgrade, pastikan 3 nih kena jaga. Tabung E, tabung B, dan tabung C. Kak Mary ulang, tabung B adalah modal, tabung E modal, tabung B adalah gaji kita / kita punya duit modal, dan tabung C adalah tabung untuk kita beli impian kita. Selagi tidak diperlukan untuk kita kasih keluar tabung C, please jangan guna, oke? Sebab kalau kita guna, bila kita start sudah guna, kita sudah start tidak disiplin, daripada sana kita memang akan fail. Kita akan fail dengan kita punya cash flow. Oke, Kak Mary harap kamu paham. Pukul berapa sudah nih? Pukul berapa sudah nih sekarang? Pukul 3:30 sudah. Kak Mary kena tidur. Nanti pukul 5:30 Kak Mary kena bangun, sudah kerja malam nanti. Sekarang Jeddah baru pukul 3:30 petang, Malaysia sudah pukul 8:30 petang kan. So itu saja sharing daripada Kak Mary. Kalau ada apa-apa komen, boleh tolong komen dalam Kak Mary punya komen di bahagian komen untuk Kak Mary punya live nih. Mungkin nanti Kak Mary boleh tolong jawab. Kalau ada siapa-siapa yang mau PM Kak Mary, mau DM Kak Mary, mau tahu macam mana mau jaga cash flow, boleh juga. Kak Mary pun baru belajar juga macam mana mau jaga cash flow. So sama-sama kita belajar. Untuk tim MG Empire, Kak Mary harap kamu betul-betul jaga kamu punya cash flow. Sebab kalau kamu tidak jaga cash flow kamu, that's it, memang tidak akan berkembang kamu punya bisnes. Sama juga kalau Kak Mary tidak jaga cash flow Kak Mary, memang Kak Mary punya bisnes pun tidak akan berkembang. Walaupun start dengan modal ribu-ribu kah begitu, kalau tidak jaga cash flow memang tidak akan berkembang. Sebab duit modal tuh sudah kasih makan, sudah makan kan. Oke, so itu saja. Thank you so much kepada yang watching. Mungkin boleh tolong share Kak Mary punya live, sebab bagi Kak Mary ini adalah penting. Bukan semua orang tahu macam mana untuk jaga cash flow. Mungkin setengah orang akan begini saja, dia ada tabung E dengan tabung B saja. Tabung B untuk tabung E untuk modal, tabung B untuk keuntungan. Tapi diorang tidak tahu sebenarnya ada kehadiran tabung C itu. Oke, so itu saja. Thank you so much. Oke, jaga diri baik-baik. Pastikan kamu stay at home. Kalau tidak memerlukan kamu untuk keluar rumah, just stay at home. Dan kalau betul-betul kamu perlu keluar rumah, pakai mask. Jangan lupa pakai mask, dan sediakan 1 hand sanitizer di bag kamu, so that setiap kali kamu sentuh apa-apa selain daripada diri kamu, kamu boleh kasih cuci tangan kamu, kasih bersih tangan kamu, supaya kita tidak spread any germs kepada orang lain. So itu saja. Thank you so much. Bye. Selamat malam.